Selamat siang Bapak dan teman-teman semua. Izin perkenalan, nama saya Widya Patricia dengan NIM 2406 113848. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kreativitas dan inovasi dalam kewirausahaan, mata kuliah kewirausahaan di Tempuk Manggis 4 Integrated Classroom. Kreativitas dan inovasi dalam kewirausahaan. Kreativitas dan inovasi. Yang pertama adalah mengenai pengertian inovasi terlebih dahulu. Kira-kira teman-teman tahu tidak apa yang dimaksud dengan inovasi? Nah, inovasi sendiri merupakan suatu ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh seseorang atau kelompok dalam masyarakat. Suatu inovasi tidak selalu harus benar-benar baru di dunia. Namun, bisa juga kok sesuatu yang ada, namun baru dikenal atau baru digunakan oleh individu atau kelompok tertentu. Inovasi ini biasanya menyebar dalam masyarakat melalui proses yang disebut difusi inovasi, yang dimana sebagian orang akan lebih cepat menerima inovasi dibandingkan yang lainnya. Nah, dalam kewirausahaan, inovasi sangat penting karena menjadi kunci untuk menciptakan produk, jasa, atau metode baru yang memiliki nilai tambah. Dengan adanya inovasi, seseorang wirausahawan dapat menciptakan peluang usaha yang sebelumnya tidak ada, serta meningkatkan daya saing di pasar. Selanjutnya adalah inovasi dalam kewirausahaan. Inovasi dalam kewirausahaan adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam memecahkan masalah serta menemukan peluang usaha baru. Inovasi sering disebut sebagai proses melakukan sesuatu yang baru atau doing new things. Menurut Peter Drucker, inovasi ini merupakan fungsi utama dalam kewirausahaan. Melalui inovasi, wirausahawan mampu menciptakan sumber daya produksi baru atau meningkatkan nilai dari sumber daya yang sudah ada. Nah, nantinya akan menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat dan bernilai ekonomi. Dengan inovasi, seorang wirausahawan juga dapat menciptakan produk baru atau juga memperbaiki produk yang sudah ada supaya menjadi lebih baik lagi. Dan selanjutnya itu adalah menemukan cara produksi yang lebih efisien serta membuka peluang pasar baru. Selanjutnya adalah proses inovasi. Inovasi yang berhasil itu biasanya bersifat sederhana, terfokus, dan memiliki tujuan yang jelas. Inovasi ini juga tidak hanya berasal dari ide yang cemerlang, tetapi juga membutuhkan kerja keras dalam proses pelaksanaannya. Tokoh penemu terkenal, yaitu Thomas Alva Edison, pernah mengatakan bahwa jenius merupakan perpaduan antara 1% inspirasi dan 90% kerja keras. Di mana hal tersebut menunjukkan bahwa inovasi tidak hanya berasal dari ide, tetapi juga dari usaha yang terus-menerus dalam mengembangkan ide tersebut sehingga menjadi sesuatu yang nyata dan bermanfaat. Selanjutnya adalah jenis-jenis inovasi atau macam-macam inovasi. Yang dimana pertama adalah penemuan. Penemuan merupakan penciptaan produk, jasa, atau proses baru yang sebelumnya belum pernah ada. Penemuan biasanya merupakan hasil dari penelitian, eksperimen, atau kreativitas yang tinggi. Contohnya itu adalah penemuan teknologi smartphone atau aplikasi digital yang baru. Yang kedua itu adalah pengembangan atau development. Pengembangan merupakan upaya memperbaiki atau meningkatkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada agar menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Contohnya itu seperti pengembangan fitur baru pada aplikasi yang sudah ada. Nah, yang ketiga adalah duplikasi atau duplication, yang dimana duplikasi adalah peniruan terhadap produk atau jasa yang sudah ada. Namun, biasanya dilakukan dengan perbaikan atau penyesuaian tertentu, sehingga tetap memiliki nilai jual. Contohnya itu seperti usaha minuman yang meniru konsep minuman populer namun rasanya berbeda. Nah, yang terakhir itu ada sintesis. Sintesis merupakan penggabungan beberapa konsep atau ide yang sudah ada menjadi suatu produk atau sistem yang baru. Contohnya itu seperti menggabungkan konsep-konsep kafe dengan tempat kerja,
atau biasanya disebut coworking space, karena orang-orang atau pekerja-pekerja kantoran itu seringkali mencari kafe yang sangat nyaman untuk dia bekerja dari kafe tersebut, yang biasanya disebut WFC, work from cafe. Nah, selanjutnya adalah sumber inovasi. Ide inovasi itu dapat berasal dari dua sumber utama. Yang pertama, kreativitas eksternal, dan yang kedua adalah kreativitas internal. Kreativitas eksternal itu biasanya muncul dari lingkungan sekitar, seperti perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan masyarakat, tren pasar, atau ide dari orang lain. Biasanya dengan mengamati lingkungan secara aktif, seseorang itu dapat menemukan berbagai peluang untuk melakukan inovasi. Yang kedua itu adalah kreativitas internal. Kreativitas internal itu berasal dari dalam diri seseorang, seperti imajinasi, pengalaman, pengetahuan, serta kemampuan berpikir kreatif. Ide-ide baru itu sering muncul secara spontan ketika seseorang sedang berpikir atau melakukan suatu aktivitas tertentu. Nah, yang selanjutnya itu adalah pengertian dan sumber kreativitas. Ini adalah kreativitas dalam kewirausahaan. Kreativitas itu adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan ide atau gagasan baru melalui proses berpikir kreatif. Kreativitas ini menuntut adanya konsentrasi, kemauan, kerja keras, serta ketekunan dalam mengembangkan suatu ide menjadi sesuatu yang bernilai. Dalam dunia kewirausahaan sendiri, kreativitas ini sangat penting loh. Kenapa? Karena kreativitas menjadi dasar dalam menciptakan inovasi dan peluang usaha yang baru. Nah, sumber kreativitas itu dapat berasal dari beberapa sumber. Yang pertama itu ada imajinasi dan ide. Manusia itu biasanya memiliki kapasitas mental yang memungkinkan munculnya kreativitas, yaitu absorptif, yaitu kemampuan menyerap informasi. Atau yang kedua, retentif, kemampuan menyimpan informasi. Yang ketiga ada reasoning, kemampuan berpikir yang logis. Dan yang keempat itu ada kreatif, kemampuan untuk menciptakan ide baru. Nah, inilah kapasitas mental untuk menghasilkan ide-ide baru. Nah, yang kedua itu ada proses kreatif. Kreativitas itu merupakan proses yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan melalui latihan serta pengalaman. Setiap orang itu memiliki potensi kreatif, namun tingkat kreativitas setiap individu itu berbeda-beda. Selanjutnya adalah mengembangkan dan teknik berpikir kreatif. Berpikir kreatif itu merupakan cara berpikir yang menghasilkan ide baru atau solusi yang berbeda dari biasanya. Berpikir kreatif itu dapat dilakukan dengan cara melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, dan yang kedua itu menemukan hubungan baru antara berbagai hal, dan yang ketiga adalah menggabungkan berbagai ide menjadi konsep yang baru. Cara mengembangkan kreativitas itu adalah salah satunya yaitu seperti menggunakan metode SCUMPS, yang dimana yang pertama adalah shape, yaitu mengubah bentuk produk, dan yang kedua itu adalah color atau mengubah warna. Yang ketiga adalah use, mengubah atau menambah kegunaan. Yang keempat adalah material, menggunakan bahan yang berbeda. Yang kelima adalah part, mengubah bagian-bagian produk. Dan yang keenam adalah size, mengubah ukuran produk. Nah, terdapat juga tahu konsep ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Metode ini sering digunakan dalam dunia bisnis untuk mengembangkan produk baru dari produk yang sudah ada. Nah, teknik berpikir kreatif. Beberapa teknik yang dapat digunakan untuk meningkatkan kreativitas itu antara lain. Yang pertama itu adalah kombinasi ide, membuat kombinasi baru dari ide yang udah ada sebelumnya. Yang kedua itu random input, menggunakan input secara acak. Yang ketiga itu eliminasi bagian, yang dimana menghilangkan bagian tertentu dari suatu produk. Yang keempat itu alternatif solusi, mencari alternatif solusi yang berbeda-beda. Terus selanjutnya itu adalah berpikir terbalik, seperti menggunakan cara berpikir yang terbalik lah pokoknya. Dan yang terakhir itu analisis kasus ekstrim, menganalisis kasus ekstrim. Teknik-teknik tersebut membantu seseorang dalam menghasilkan ide baru yang lebih inovatif. Nah, selanjutnya itu adalah
Hubungan kewirausahaan dan kreativitas. Kewirausahaan merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui proses berpikir kreatif dan tindakan inovatif. Kreativitas dan inovasi ini menjadi kunci utama dalam menciptakan peluang usaha serta menghadapi persaingan bisnis. Keberhasilan dalam kewirausahaan biasanya dicapai oleh individu yang mampu berpikir kreatif dan bertindak inovatif. Seorang wirausahawan harus mampu menemukan cara baru dalam memanfaatkan sumber daya, menciptakan produk baru, serta membuka peluang pasar yang sebelumnya belum pernah ada. Dengan demikian, kreativitas dan inovasi merupakan dua hal yang sangat penting dalam membangun dan mengembangkan sebuah usaha. Selanjutnya adalah kesimpulan dan pesan utama. Kreativitas dan inovasi merupakan faktor penting dalam kewirausahaan. Kreativitas menghasilkan ide-ide baru, sedangkan inovasi mengubah ide tersebut menjadi produk atau layanan yang memiliki nilai ekonomi. Wirausahawan yang sukses adalah mereka yang mampu berpikir kreatif, berani mencoba hal baru, serta mampu memanfaatkan peluang yang ada. Sekian dari presentasi saya. Saya Wilda Patiacia pamit undur diri. Terima kasih. Selamat siang.